Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Radiansyah dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang kelembagaan pertanian, salah satunya yaitu penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian melaksanakan kampanye penyebaran luasan informasi dan kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan motivasi dalam pencapaian produksi dan melalui intensifikasi dengan memanfaatkan media massa, lembaga komunikasi, dan PPL yang dimana diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani dengan memasyarakatkan penerapan teknologi sesuai anjuran. Kedua, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan kelompok tani dan KUD. Ketiga, mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agrobisnis. Peran dan fungsi penyuluh pertanian. 1. Meningkatkan partisipasi petani. Kedua, menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota melalui musyawarah. Ketiga, menyampaikan anjuran teknologi tepat guna pada petani dan membina penerapannya. Keempat, membina dan mendorong berkembangnya keorganisasi dan kemampuan petani. Kelima, mendorong terwujudnya hubungan yang melembaga antara kelompok tani dan KUD. Keenam, membina pelaksanaan perakitan perancangan bangun usaha tani sesuai dengan kondisi setempat. Yang terakhir, menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian dan menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian. Kelemahan-kelemahan penyuluhan di Indonesia. Yang pertama, kekurangnya partisipasi masyarakat. Yang kedua, kesalahan penempatan fokus penyuluhan. Yang ketiga, mekanisme dan metodologi penyuluhan yang di top down. Yang keempat, kurangnya koordinasi antar subsektor. Dampak bagi petani, kebutuhan akan penyuluhan yang spesifik terpenuhi, kesejahteraan yang meningkat, kerjasama dengan pemerintah dan lembaga yang lain semakin meningkat. Yang ketiga, kerjasama dengan petani semakin erat. Keempat, masyarakat setempat semakin inovatif. Dampak bagi PPL lebih puas terhadap pekerjaan, hubungan dengan anggota masyarakat makin erat. Kedua, hasil penyuluhan dinilai berdasarkan output. Ketiga, lebih banyak memiliki rasa tanggung jawab. Yang keempat, keterlibatan lebih pada semua tahap proses. Yang kelima, kinerja semakin membaik. Nah, untuk dampak penyuluhan partisipatif secara umum, pertama, penyuluhan lebih cocok dengan kondisi lokal dengan kebutuhan. Kedua, lebih berfokus terhadap isu-isu kemanusiaan dibandingkan teknologi. Yang ketiga, lebih berkesinambungan. Yang keempat, inovasi baru berdasarkan situasi, masalah, dan kebutuhan lokal. Yang kelima, meningkatkan kapasitas petani untuk mengidentifikasi dan menganalisa masalah dan peluang mereka sendiri. Yang keenam, meningkatkan kapasitas petani untuk merencanakan kegiatan yang realistis untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Yang ketujuh, meningkatkan kapasitas petani untuk mengambil keputusan. Yang kedelapan, meningkatkan kapasitas petani untuk membicarakan kebutuhan mereka akan penyuluhan dan menemukan alternatif. Nah, sekian, terima kasih dari saya presentasi mengenai penyuluhan pertanian di kelembagaan pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.